Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang mana ketika seorang hamba dia melaksanakan salat 5 waktu, dia menjaganya, bahkan kalau dia mencukupkan ibadah hanya dengan ibadah-ibadah yang wajib seperti salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu yang lebih. Kita tidak hanya melaksanakan salat 5 waktu, tapi setelah salat 5 waktu kita tambah dengan salat sunnah, salat sunnah rawatib. Setelah salat sunnah kita duduk di majelis ilmu menunggu sampai datangnya waktu isya. Dan setiap duduk kita di sini, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan kita didoakan oleh para malaikat. Hal tersebut dibahas di dalam hadis yang akan kita baca. Hadis dari Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, sesungguhnya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang bertanya ini adalah orang Arab Badui. Dia bertanya kepada Nabi, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Wahai Nabi, apa pendapatmu kalau seandainya saya ini cuma salat 5 waktu saja, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat 5 waktu saja. Kalau seandainya saya hanya puasa Ramadan saja dan saya menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, saya tidak tambah dengan hal-hal yang sunnah, tidak tambah. Cukup sholat 5 waktu, cukup puasa Ramadan, cukup menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Sisanya mungkin saya beraktivitas seperti aktivitas pada manusia umumnya, mungkin bekerja, mungkin bermain, mungkin santai, mungkin makan, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Ibadahnya cukup yang wajib saja. Apakah saya akan masuk ke dalam surga? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, ya, kamu akan masuk surga." Bahkan di dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Man arada an yasurra ila an yanzura ila ahli jannah falyanzur ila hada." Barang siapa yang ingin
melihat penduduk surga, maka lihat orang ini. Orang yang hanya mencukupkan diri dengan yang 5 waktu saja, mencukupkan diri dengan puasa Ramadan saja, dan dia berusaha menghindari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena kita menghadapi sesuatu yang haram sebetulnya mudah. Tinggal kita berdiam diri, kita sudah lepas dari suatu hal yang haram. Sesuatu yang haram itu butuh effort. Menghindari yang haram sebenarnya tinggal diam saja. Kita dengan handphone kita mungkin banyak maksiatnya, padahal tinggal lepas handphonenya, kita lepas dari maksiatnya. Kita lepas dari yang diharamkannya. Orang berzina, padahal tinggal diam di rumah, apa susahnya kan gitu. Tapi banyak orang dia keluar rumah untuk berzina, keluar rumah minum khamar, keluar rumah untuk ghibah, keluar rumah untuk apa? Tinggal diam diri. Orang ini saya cukup yang diwajibkan saja, kemudian saya menahan diri dari yang diharamkan. Apakah saya masuk surga? Iya, kamu masuk surga. Apalagi kalau seandainya ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan kenapa kita harus melakukan amalan yang sunnah? Harus memotivasi diri kita untuk melaksanakan amalan yang sunnah, karena tatkala kita melaksanakan ibadah yang wajib, pasti ada banyak kekurangannya. Siapa yang sholat maghribnya tadi khusyuk dari awal sampai akhir? Kita mungkin tadi imam baca lupa mungkin. Sholat sunnah kita untuk menambal pahala yang kurang, untuk menambal kekurangan dari sholat wajib kita, maka kita harus sholat sunnah. Puasa sunnah kita setiap bulannya, mungkin Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau mungkin puasa Daud, atau mungkin puasa Syawal, atau mungkin puasa Arafah, puasa Asyura. Itu untuk menutupi, untuk menyempurnakan amalan puasa Ramadan kita. Apalagi terlebih khusus puasa Syawal. Kita banyak maksiatnya di bulan Ramadan, maka amalan-amalan sunnah itu yang akan menambal kekurangan dari amalan-amalan wajib kita. Tapi sekalipun sekiranya kita hanya mencukupkan dengan yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia termasuk dari ahlul jannah, dari penduduk surga. Selama apa? Dia tidak melakukan sesuatu yang menghalanginya dari surga itu sendiri, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi SK-nya berlaku, syarat dan ketentuannya berlaku. Mencukupkan yang wajib, tapi harus meninggalkan yang haram. Kalau dia melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang haram juga, nanti tinggal ditimbang. Kalau dosanya lebih besar, berarti harus neraka dulu buat dibersihkan. Makanya kita perlu nambah dengan yang sunnah agar pahala kita lebih besar dibandingkan maksiat kita. Itu hadits tentang at-thariqu ilal jannah, jalan menuju surga ternyata mudah, tidak sesulit itu. Ya. Tinggal kita menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan orang muslim yang masuk ke dalam surga terbagi menjadi 3 golongan. Terbagi menjadi 3 golongan. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kata para ulama, golongan yang pertama adalah yang dia masuk surga tapi sebelumnya diadab dan dihisab. Siapa mereka? Mereka yang ketika di dunia menjalankan yang wajib tapi maksiat. Nah, ini wajib tapi maksiat kepada Allah. Akhirnya dosanya lebih besar dibandingkan taatnya. Kemudian dia harus dibersihkan dulu dosa di dalam api neraka. Kemudian yang kedua adalah yang dia dihisab tapi tidak diadab. Dia menjalankan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan. Menjalankan wajib, meninggalkan yang diharamkan.
Dan golongan yang ketiga adalah yang dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yaitu orang-orang yang dia menjalankan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang diharamkan, bahkan meninggalkan yang dimakruhkan, bahkan meninggalkan hal-hal yang dimubahkan kalau seandainya hal yang dimubahkan itu tidak bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Ini, jadi semua muslim masuk surga. Tinggal kita lihat tingkatan kita di mana. Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga. Semoga kita semua termasuk golongan yang ketiga yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Baik, kemudian kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Hadis dari Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Kata Nabi, bersuci merupakan sebagian, syatr artinya setengah, setengah dari keimanan, kebersihan, bersuci. Tuhuru syatrul iman, bersuci. Apa yang dimaksud dengan bersuci di sini? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah mensucikan hati, membersihkan hati dengan kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Karena ketika seseorang dia beribadah kepada Allah tapi hatinya tidak mentauhidkan Allah, ibadahnya tidak diterima. Syatrul iman, setengah daripada keimanan. Kemudian yang kedua adalah al-iman di sini maksudnya adalah salat. Jadi seseorang ketika hendak salat maka harus bersuci terlebih dahulu. Karena bersuci merupakan setengah dari salat itu sendiri. Kalau dia nggak bersuci maka salatnya tidak diterima. Orang yang sholat tapi tidak wudu, ya sholatnya tidak diterima. Ini at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapkan alhamdulillah, tahmid, itu bisa mengisi timbangan amal soleh. Subhanallah dan alhamdulillah, tasbih dan tahmid itu mengisi antara langit dan bumi. Bisa mengisi antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Jadi balasan pahala salat adalah cahaya bagi seorang hamba. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Basyiril masya'ina fi dhulmi ila al-masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang jalan menuju masjid di tengah kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi kita akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat sesuai dengan sholat kita. Semakin kita banyak sholat, maka cahaya kita akan semakin terang. Di akhirat kelak, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menghisap manusia, tatkala kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Langsung kita dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan menghisap amal kita.
Setelah kita dihisab, kita akan berjalan menuju sirat. Menuju sirat. Dan di sana sangat gelap sekali. Dan setiap orang-orang beriman, dia memiliki cahaya yang cahayanya sesuai dengan amal solehnya. Dan salah satu yang bisa menerangi mereka adalah salat mereka. As-salatu nur. Adalah salat mereka. Dan ketika itu ada dua golongan manusia, ada yang beriman, ada yang munafik. Orang munafik ini mereka menyangka selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya selamat nih. Karena saya bersama orang-orang beriman. Saya juga ternyata dapat cahaya juga. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan tipu daya pada mereka. Cahayanya ada, tapi mati-mati, bahkan mati. Ketika cahaya mereka mati, mereka mengatakan, "Unduruna naqtabis min nurikum." Wahai orang-orang yang beriman, tunggu kami, kita numpang cahaya. Jadi orang-orang beriman punya cahaya masing-masing, punya senternya masing-masing. Orang munafik ada cahayanya di awal, tapi tiba-tiba mati. Ketika mati dia mengatakan, wahai orang-orang beriman, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kita pengen numpang cahaya, ini numpang senter. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kata orang beriman, ente enak banget, cari sana ke belakang, cari sana wara'akum faltamisu nura, cari sana cahaya ente sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al'adab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu, memberikan batasan antara orang beriman dan orang munafik. Orang beriman langsung terus menuju sirat, sedangkan orang munafik dihalangi. Orang munafik dia mendapatkan adab. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al'adab. Orang beriman mendapatkan rahmat, sedangkan orang munafik dia mendapatkan adab. Disitulah orang munafik dia akan masuk dalam api neraka. Cahaya yang akan menuntun kita nanti adalah cahaya yang bersumber dari amal saleh kita, di antaranya adalah salat kita. Kenapa? Karena as-salatu nurun. Was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Ketika seseorang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan rela untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dan itu bukti keimanan dia. Itu bukti keimanan. Karena orang-orang munafik, mereka nggak mau sama sekali mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Mau mereka. Kita lihat hari ini, ketika banyak kaum muslimin yang mungkin menyumbangkan untuk saudaranya di Palestina. Alhamdulillah kita harus menyumbang kepada mereka, membantu mereka sebisa apapun, doa, harta, atau apapun itu. Kita harus bantu mereka. Dan itu ciri keimanan kita, membantu mereka, minimal dengan doa kita. Tapi di sana ada orang-orang yang dia mengatakan, ngapain kita bantu-bantu mereka? Mereka kan bukan orang Indonesia. Mereka jauh di sana, kita lebih baik yang di sini dulu. Ngapain kita fokus bantu orang sana? Dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu ciri kemunafikan. Makanya as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan seorang. Was-sabru diya. Kesabaran adalah penerang. Sabar adalah, dan kesabaran ada 3. Sabar dalam taatan kepada Allah Azza wa Jalla, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam kita menghadapi takdir yang tidak kita sukai. Wal Qur'anu hujjatun laka 'alaik. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah buat kita di akhirat, atau bisa jadi bumerang buat kita di akhirat yang menyerang diri kita. Bacaan Al-Quran kita yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari, itu bisa menjadi senjata kita, penolong kita, atau bisa menjadi sesuatu yang menyerang kita. Maka kita harus bisa mengamalkan Al-Quran dan membaca
Betapa banyak orang-orang yang mereka membaca Al-Quran namun mereka tidak mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Mereka baca tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran, padahal tujuan dari Al-Quran adalah untuk diamalkan. Dan ini adalah salah satu upaya kita memikirkan kehidupan akhirat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bukan sekedar membacanya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan betapa banyak orang yang dia sekedar membaca saja, mencukupkan diri dengan membaca, mencari pahalanya dengan mencukupkan diri dengan membaca, padahal tujuan utama Al-Quran adalah difahami dan diamalkan. Jangan sampai demikian. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia dia berusaha untuk dirinya. Maksudnya adalah setiap manusia pasti melakukan aktivitas. Pasti. Aktivitas apapun. Setiap hari aktivitas. Kita sekarang duduk sedang beraktivitas. Orang makan beraktivitas. Orang berlari beraktivitas. Orang belajar beraktivitas. Orang tidur pun beraktivitas. Aktivitasnya apa? Ya tidur molor. Aktivitasnya tiduran di atas kasur, memejamkan mata, tidur, aktivitas. Orang main HP rebahan, aktivitas. Aktivitasnya apa? Rebahan di atas kasur, main HP, aktivitas. Semuanya beraktivitas. Semua beraktivitas. Dan kita pasti capek melakukan aktivitas itu, pasti capek. Baik aktivitas yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai pasti capek. Kita jalan-jalan senang nggak? Senang. Tapi jalan-jalan pasti capek. Kita jalan-jalan misalkan naik gunung, senang kita misalkan ada orang hobi hiking, naik gunung. Tapi naik gunung ya capek. Saya naik gunung sekali udah kapok, capek. Capek. Orang misalkan jalan-jalan ke Ancol, ya Allah harus bangun pagi hari dia berangkat biar nggak macet di sana. Udah sampai sana, setiap wahana antri dulu, muter-muter wahana, capek. Walaupun senang. Orang kerja, mungkin dia nggak suka, capek. Semuanya capek, semuanya beraktivitas dan semuanya merasakan letih. Dan memang itulah kehidupan manusia di dunia. Capek semuanya. Tinggal kita pilih mau capek yang mana. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ingin menyelamatkan diri kita dari kebinasaan atau ingin menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Tinggal kita pilih saja. Faba'i'un nafsan famu'tiquha aw mubiquha. Ingin membebaskan dari kerugian, dari kebinasaan, atau ingin justru menjerumuskan di dalam kebinasaan. Semuanya capek. Orang yang pengangguran capek. Di rumah main HP capek. Orang kerja juga di kantor capek. Dua-duanya capek, semuanya capek. Orang ibadah capek, orang di rumah main juga capek. Tinggal kita pilih capek kita mau yang mana. Mu'tiquha aw mubiquha. Bebaskan diri kita dari kebinasaan atau justru malah menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Baik. Itu hadis yang kedua. Subhanallah, sangat banyak sekali faedah yang bisa kita dapat. Karena memang Nabi SAW memiliki keistimewaan, yaitu jawami'ul kalim. Perkataannya singkat tapi banyak faedahnya. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Hadis yang cukup panjang sekali. Hadis ini adalah hadis qudsi. Berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan Al-Qur'an.
Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, bahwasannya Allah berfirman. Ini Allah berfirman. Kita dengar firman Allah ini, kita renungkan, demi Allah kita akan merinding dengar hadis ini. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Artinya semuanya nih, semua kita hamba. Allah manggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Aku sudah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah tidak mungkin zalim. Ini kaidah yang harus kita pahami. Allah gak mungkin zalim. Kalau ada orang yang mengatakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, artinya dia sudah suudzon kepada Allah, mengatakan Allah zalim ketika dia tidak menerima takdir. Padahal Allah sendiri mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya sudah haramkan kezaliman atas diriku. Maka saya jadikan kezaliman ini juga haram bagi kalian, maka jangan kalian berbuat zalim. Ya ibadi, wahai hamba-hamba, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian itu tersesat. Tersesat semuanya, tanpa terkecuali. Kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Allah mengatakan kita disuruh minta hidayah. Jangan kita menyandarkan diri pada diri kita. Kita ingin amal soleh, kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghafalkan amal soleh. Karena gak mungkin kita bisa beramal soleh kecuali atas taufik dari Allah, atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan beri kalian hidayah. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum. Wahai hamba-hamba, sesungguhnya semua dari kalian itu pasti merasakan lapar. Semua kalian itu lapar sebenarnya, kecuali orang-orang yang beri aku makan. Jadi makanan yang kita makan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang anak istri kita makan semuanya dari Allah. Allah yang berikan, bukan kita. Terkadang kita sombong. Kamu ini sudah saya kasih makan, kamu sudah saya kasih uang bulanan dan seterusnya. Padahal Allah yang berikan mereka makan. Tapi betapa angkuhnya kita. Terkadang kita sudah kerja dari pagi sampai malam, bahkan lembur, bahkan kadang kita overtime, weekend tetap masuk kerja. Tatkala kita kasih makan, kita merasa bahwasanya yang ngasih makan mereka adalah kita. Kalau Allah mengatakan illa man at'amtuhu, kecuali orang yang beri makan. Yang beri makan kita Allah, yang beri makan anak kita Allah, yang beri makan istri kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaqimuni ut'imkum, maka mintalah makan kepada aku akan beri kalian makan. Ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Misalkan anak-anak kita sekarang belum dapat kerja, misalnya, minta kerja sama Allah, minta makan sama Allah, Allah yang akan berikan makan. Allah sendiri yang mengatakan, fastaqimuni, minta makan sama aku, minta kerja sama saya, sama aku akan beri kalian makan, aku akan beri kalian kerja, aku akan beri apapun yang kalian inginkan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni asum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sebetulnya telanjang, gak punya pakaian, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Jadi pakaian kita ini semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian pasti melakukan kesalahan dan dosa siang ataupun malam, malam ataupun siang, kalian pasti salah.
Allah sendiri yang ngomong kalian pasti salah. Kita hari ini sudah pasti banyak melakukan kesalahan. Pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, bahkan mungkin barusan kita melakukan sebuah kesalahan. Tukhti'una bil-laili wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan saya mengampuni seluruh dosa. Bayangkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, manusia kalian itu pasti salah dan saya mengabulkan dan saya mengampuni seluruh dosa kalian. Syaratnya apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian minta ampun sama aku. Syaratnya minta ampun. Makanya di antara ciri kuatnya iman seseorang adalah tatkala dia melakukan kesalahan, dia langsung beristighfar kepada Allah. Di antara ciri takwa seseorang, tatkala dia melakukan kesalahan, dia langsung beristighfar kepada Allah. Karena orang yang beriman dan bertakwa, tatkala dia sedikit saja melakukan dosa dan kesalahan, dia sadar, oh ini salah, langsung bertobat kepada Allah. Astagfirullah. Yang jadi masalah pada diri kita adalah kita melakukan kesalahan tapi nggak sadar kita melakukan kesalahan. Atau yang lebih parah lagi, kita sadar melakukan kesalahan tapi menunda-nunda istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih muskilah. Dan sering kita seperti itu. Jadi sedikit salah astagfirullah, sedikit salah astagfirullah, sedikit salah astagfirullah. Salah ngomong dikit sama orang astagfirullah. Apapun kesalahannya. Para ulama mereka menghindari kesalahan perbuatan dosa sekecil apapun itu. Dikisahkan oleh salah seorang ulama, kalau tidak salah Syekh bin Baz rahimahullah atau ulama yang lupa. Ketika ditanya dalam hukum memakai sandal, kan kita tidak boleh memakai sandal sebelah-sebelah. Apa hukumnya kalau seandainya kita pakai sandal satu misalkan, yang kanan di sini, yang kirinya agak jauh di sana, kan gitu. Kita pakai satu dulu, kanan dulu, terus nyeker sebelah, baru pakai mungkin selangkah dua langkah. Apa jawab ulama ini? Saya tidak mau. Saya memaksiati Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan satu langkah. Satu langkah. Terkadang kita sebut nggak apa-apa lah, udzur. Kan gitu. Ini dimaklumi lah. Nggak masalah ini. Kita seringnya seperti ini, memberikan udzur pada diri kita. Bahkan kita terkadang, sudahlah, Allah Maha Pengampun, saya tidak perlu bertaubat kepada Allah. Atau cukup istighfar sekali saja. Padahal dosa-dosa besar perlu kita taubati dengan taubat yang nasuha. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak mungkin bisa memberikan madarat kepadaku, pun kalian tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba, kalau seandainya semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir, baik jin apapun manusia, mereka semuanya bertakwa dengan ketakwaan yang paling sempurna. Jadi mungkin ketakwaan yang paling sempurna, ketakwaannya para nabi, ketakwaan para nabi, ketakwaan orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semua manusia, semua jin bertakwa kepada Allah dengan takwa yang paling sempurna. Mazada dzalika fi mulki syai', itu tidak menambah kerajaan sama sekali. Jadi Allah nggak butuh sama ketakwaan dan keimanan kita. Tidak menambah sama sekali. Sekalipun semua manusia bertakwa kepada Allah dengan takwanya para nabi, dengan takwanya orang paling bertakwa, tidak menambah kerajaan Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Bayangkan kalau seandainya semua manusia dan jin, dari jin manusia pertama atau jin pertama semuanya sampai terakhir, mereka adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang paling durhaka kepada Allah. Semuanya durhaka, dengan durhaka yang paling durhaka. Anggaplah seperti durhakanya Fir'aun, semuanya rata seperti Fir'aun, semua manusia, semua jin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Tidak mengurangi sedikit pun.
Artinya manusia tidak memberikan manfaat ataupun madarat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatan ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ayam bapak, kalau seandainya semua manusia, jin dan manusia berkumpul dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berkumpul di sebuah tempat di atas tanah yang sama, kemudian mereka semuanya meminta apapun yang mereka inginkan, lalu aku beri kepada mereka apa yang mereka inginkan semua, aku kabulkan semua doa mereka, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan, bahkan seperti atau seakan-akan jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Jarum dari celupkan laut kira-kira berkurang nggak sama sekali. Kita mau pakai ember, mau pakai jet pump penarik air pun nggak bakal habis laut. Ini seperti apa? Jarum yang dicelupkan ke dalam air laut. Subhanallah. Kalau seluruh manusia, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba, sesungguhnya amal kalian aku hitung semuanya dan akan aku balas. Aku hitung, aku balas semuanya. Barang siapa yang mendapati dirinya banyak amal solehnya, maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia mendapati yang sebaliknya, ternyata banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita semua, memanggil kita semuanya, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Tinggal kita mau dengar atau tidak apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panggilkan untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan maghrib kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita, mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.